Oh, jaga perasaan. Nah, tadi yang saya potong-potong itu ya. Katanya kan jaga perasaan, motif pembunuhan tidak akan diumumkan. Iya. Jadi ingat lagi. Pertanyaan saya, masyarakat nih, perasaannya kemarin waktu kayak yang 50 ketinggalan apa ya? Nggak kebawa gitu loh. Nah, sekarang kebawa, alhamdulillah gitu kan maksud saya. Nah, cuma ya apa namanya perasaan sama keadilan harus pilih lah. Pilih ya keadilan lah, jangan pilih perasaan. Allah menghukum orang-orang yang zalim dengan jalan yang tidak terlintas di benak seorang pun. Dia jadikan hukuman itu bermacam-macam yang tidak serupa supaya jadi pelajaran. Nah, gitu kan. Setiap pelaku kezaliman kondisinya nggak menyerupai yang lain sampai dia itu mati dalam kecemasan sebelum akhirnya mati beneran. Gitu, positif untuk penegakan hukum. Setelah sekian lama hancur berantakan karena tumpul ke atas tajam ke bawah gitu kan. Nah, jadi apa namanya, tadinya gesit gerak cepet gitu, gercep gitu kalau sama oposisi, tapi kalau sama sekeliling kekuasaan nggak berdaya gitu kan. Nah, tapi kasus FS ini jadi momentum untuk membangun citra itu. Nggak apa-apa, mau dia motifnya apapun terserah dia lah gitu kan. Kita kan nggak bisa mematahkan niat orang. Kita mau lihat endingnya aja kan. Nah, maksud saya sejauh endingnya bagus kami apresiasi, baik kepada pihak penguasa dan juga pihak Kapolri yang ini. Terima kasih banyak gitu kan sudah menjawab keraguan-keraguan masyarakat. Nih saya jadi bagian masyarakat juga kan gitu kan, dan juga cukup memuaskan lah gitu kan. Tinggal mungkin ini harus endingnya pas gitu loh, harus endingnya ini happy ending lah gitu kan. Happy ending lah arti apa? Yang happy ini adalah Dewi Keadilan itu sendiri. Yang happy ini adalah hukum yang berkeadilan. Yang happy ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Karena memang katanya kan kita negara hukum. Betul. Bukan negara perasaan. Makanya jangan kemarin saya dengar tuh katanya berat gitu kan. Bukan berat. Oh, jaga perasaan. Nah, tadi yang saya potong-potong itu ya. Katanya kan jaga perasaan, motif pembunuhan tidak akan diumumkan. Jadi ingat lagi. Pertanyaan saya, masyarakat nih, perasaannya kemarin waktu kayak yang 50 ketinggalan apa ya? Nggak kebawa gitu loh. Nah, sekarang kebawa, alhamdulillah gitu kan maksud saya. Nah, cuma ya apa namanya perasaan sama keadilan harus pilih lah. Pilih ya keadilan lah, jangan pilih perasaan gitu lah. Iya, jadi sekarang nih teman-teman sekalian, ya kalau bisa kita itu jangan terlalu membuli lah. Jangan terlalu membuli institusi-institusi tertentu, jaga perasaan mereka, jaga keluarga mereka gitu. Tapi kalau soal KM 50, ya Allah karim, itu Bang Aziz berkali-kali menyampaikan itu extrajudicial killing. Ya, jadi sebenarnya ini ada yang kebalik ya. Kita itu sebenarnya yang harus dijaga itu perasaan rakyat. Rakyat yang bayar pajak. Betul sekali. Rakyat yang ngasih amanat. Rakyat yang milih Anda. Rakyat yang mempercayakan pada Anda, gitu kan. Harusnya saya baca tuh kan di mana-mana pelayan masyarakat, gitu kan. Betul. Terus pusat pelayanan apa tuh? PTSP, pusat pelayanan terpadu satu pintu, melayani serve gitu kan. Namanya pelayan itu di mana-mana, posisinya di mana tanya saya nih lagi makan di restoran, pelayan itu posisinya di atas saya atau sejajar sama saya minimal, atau di bawah saya? Minimal ya di sejajar atau di bawahnya. Secara etika mungkin sejajar, tapi secara hitung-hitungan ekonomi, secara kepantasan, pastikan kita di atas. Iyalah. Kan ada kita yang beli, ada raja, bener gak? Betul. Nah, sekarang namanya pelayan itu, kok ada pelayan bermental majikan gitu loh. Artinya yang harus diperhatikan itu perasaan masyarakat, perasaan keluarga KM 50 gitu loh, bukan perasaan penguasa. Lah, kalau Anda penguasa minta diperhatikan perasaannya, ya tuker aja, Anda jadi rakyat. Kita yang jadi pemimpin supaya kita melayani Anda, begitu loh. Jadi kita kebalik, kita jadi melayani mereka. Jadi gini loh. Bung Karno capek-capek bilang kita harus bangkit dari mental apa kalau nggak salah itu. Pokoknya intinya para pejuang lah gitu kan tuh. Potongan ya. Para pejuang gitu kan itu memperjuangkan kemerdekaan supaya kita tidak bermental inlander. Bermental
kalau Bung Karno bilang tuh kan, Kuli Van Nation, Nation Van Kuli kan gitu kan. Artinya kita harus jadi bangsa yang tinggi lah kekuasaan, kedaulatannya gitu kan, yang memang punya posisi baik gitu loh. Tapi penguasa kita gitu kan dalam hal ini tidak mencontohkan, harusnya kan mencontohkan kita pelayan Anda, kan begitu, rakyat dinaikkan derajatnya gitu kan. Bukan kita disuruh melayanin mereka gitu loh. Makanya kadang saya bingung pola pikir mengelola seperti itu gitu kan. Harusnya yang ngakok-ngakok di jalan itu, yang pakai mobil strobo itu ambulan ngangkut masyarakat, kan begitu kan. Benar. Kemudian pemadam kebakaran. Sisanya adalah rakyat-rakyat yang butuh, misalnya apa? Ada kedukaan gitu kan. Lah, pelayan bermental majikan, dia minta ayo minggir, saya mau lewat. Saya bilang kebalik ini dunia nih. Dia bilang pelayan masyarakat, bener kan? Dia bilang pelayan masyarakat, pelayanan tepat satu itu. Kepalanya pelayan. Iya. Dia minta dilayanin, kebalik sih. Harusnya dia yang bayar ke kita pajaknya. Itu sederhana banget ya Bang ya. Simple aja sebenarnya. Kalau di jalanan semua orang tahu lah ya, mereka maunya di pinggir-pinggirin nih, mau macet mau apa ya, mereka maunya lancar aja. Ya itulah ya gambarannya ya. Dan apa ya, mungkin kita patut mungkin sedikit mengingat lah ya Bang. Kalau dulu kan Ustadz Syuhada sering menyampaikan setiap ada ada wawancara atau ada acara-acara misalnya TP3 atau acara-acara KM50, dia selalu biasanya mubahalah. Saya walaupun Abang nih sebagai advokat, saya ingin menanyakan juga, apakah ini salah satu Bang dari dampak itu? Ya pastinya, karena kita memang manusia yang lemah gitu kan, yang memang mempunyai ketergantungan menyeluruh kepada Sang Khalik gitu kan. Pastinya saya berkeyakinan bahwa semua yang terjadi ini tidak lepas dari kehendaknya. Gitu kan. Jadi bisa jadi memang karena doa-doa ya orang-orang masyarakat gitu kan. Doa orang-orang yang zalim itu kan tidak ada hijab. Hatta dia bukan muslim gitu kan. Artinya dalam hal ini kita bukan bicara muslim atau non muslim, tapi kita bicara doa yang tidak ada hijab antara dia dan Sang Khalik kan gitu kan. Nah, kemudian juga ada tadi sumpah dari orang-orang yang memang punya kepentingan terkait hal tersebut gitu kan. Dan kezoliman itu memang balasannya itu di dunia dan di akhirat gitu kan. Kalau pembalasan itu memang nggak hanya kita nunggu di akhirat gitu, tapi juga di dunia juga ya, insya Allah. Setahu saya ada juga, saya mengutip kata-kata ulama dari Saudi, Syekh Tarifi Hafizahullah wa Fakasrah, yang saya bilang itu, Allah menghukum orang-orang yang zalim dengan jalan yang tidak terlintas di benak seorang pun. Dia jadikan hukuman itu bermacam-macam yang tidak serupa supaya jadi pelajaran. Nah, gitu kan. Setiap pelaku kezaliman kondisinya nggak menyerupai yang lain, sampai dia itu mati dalam kecemasan sebelum akhirnya mati beneran. Gitu. Nah, maksud saya sebelum terlambat nih, gitu kan, yang pernah zalim nih, gitu kan, kepada masyarakat, kepada rakyatnya, gitu kan, kepada sesamanya, mari kita dudukkan bareng, gitu kan, dan kita buka faktanya sesungguhnya. Sebenarnya kan sederhana, dibuka aja, gitu kan, ini sesungguhnya terjadi, gitu kan, kemudian minta keriduan sama yang dizolimin atau sama keluarganya. Kalau misalnya memang ada perdebatan di situ atau berdiskusi, enggak, saya nggak sadar ini. Yang penting dibuka dulu. Sekarang gimana kita tahu salah benar kalau ada menutupi, gitu kan? Maksud saya, toh juga kan yang pegang kekuasaan mereka. Betul. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang dalam persepsi masyarakat keliru, tapi mereka punya kekuasaan, menurut saya bisa diatur itu sama mereka. Yang penting apa adanya dulu gitu loh. Jujur dulu gitu kan. Jujur, minta maaf. Masalah hukuman ya mereka yang punya. Iya, betul. Santai aja gitu kan. Betul, Kok takut banget gitu loh. Kayak nggak punya kekuasaan aja. Habib Bahar aja nggak punya kekuasaan di dunia, lantang teriaknya. Masa kalah sama Habib Bahar? Iya ya. Itu maksud saya. Jadi harusnya buka dulu semuanya, dudukkan sesuatu apa adanya, berdiskusi seperti ini kondisinya. Nah, setelah itu terserah Anda
mau habis itu Anda merasa benar, silakan. Anda merasa salah, minta maaf, minta keikhlasan atau keridoan gitu kan, minta keridoan, silakan gitu kan. Maksud saya fase itu ditempuh dulu gitu kan, sebelum nanti Allah timpakan semuanya itu lebih buruk dibanding yang Anda bayangkan. Betul. Tapi kalau misalnya kita melihat nih Bang ya ini saya juga tidak bermaksud kembali lagi membanding-bandingkan dengan KM50 ya. KM50 kan kita sudah lihat endingnya Bang, dan endingnya itu menurut saya itu sangat luar biasa menyakitkan lah, terutama bagi keluarga korban ya, keluarga para 6 syuhada itu, yang pada putusannya intinya mereka melakukan itu karena membela diri ya, kalau tidak salah tuh Bang ya, atau kan kuasa hukumnya membela diri, sehingga ya akhirnya orang-orang yang tadinya menjadi tersangka akhirnya diputus bebas. Nah, melihat kasus itu dengan kita bandingkan dengan kasus ini, kira-kira endingnya ini mau kayak gimana Bang? Yang pertama saya koreksi dulu, ini belum berakhir. Jadi kalau ini bilang ending nggak ada ending. Ini baru fase, ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Jadi kalau ada yang mengira kasus kaum muslimin sudah berakhir, enggak, Anda keliru besar gitu kan. Ini baru permulaan gitu kan. Dan di mana-mana terakhir jagoan yang mana? Tunggu aja. Itu aja. Jadi endingnya ini bakal makin belum, tenang aja. Makin seru aja nih. Maksud saya kan sudah saya mengutip perkataan Habib Rizik ya. Kalau misalnya di dunia kita nggak bisa kejar mereka, di akhirat insya Allah pasti dikejar. Pasti dikejar gitu. Karena maksud saya, kalau dibilangin ini belum berakhir. Orang-orang zalim itu kira ini selesai, enggak. Nanti akan ada lanjutannya gitu kan. Memang dikira kalau sudah mati selesai, enggak. Ada tanggung jawabnya nanti, tenang aja. Lewat mana caranya itu nanti Allah punya cara. Tadi saya sebutkan kan. Jadi balasan Allah itu nanti atau keputusannya itu nanti kita nggak kira-kira gitu kan, nggak bisa kira-kira, dan mungkin bisa jadi bukan saya, mungkin anak kita, keturunan kita yang lain, bisa yang lain gitu. Dan buat saya nggak penting itu, karena buat saya pribadi siapapun buat saya pribadi itu yang penting itu nilai kebenaran itu sendiri. Jadi saya nggak peduli kebenaran itu muncul dari mulut siapapun, yang penting kebenaran itu terungkap, nggak mesti dari saya gitu kan. Justru saya kalau ngobrol gini, kalau diskusi, saya pengen sebenarnya kebenaran itu muncul dari lawan bicara saya, dari teman-teman saya gitu. Maksudnya dari selingkungan, nggak usah dari saya. Karena kenapa? Yang buta-buta itu kebenaran, bukan yang mengungkapnya. Iya, betul. Dan tadi maksud saya, kalau misalnya ini sebenarnya yang perlu kita highlight juga adalah ini membuktikan kalau misalnya ini tidak segera diungkap semua ya. Ini membuktikan bahwa satu institusi yang dimaksud ini itu punya tradisi yang buruk. Iya. Tradisi merekayasa kasus, tradisi kekerasan, gitu kan. Menghilangkan maksud nyawa saya itu. Tradisi-tradisi ini harus dirubah, gitu kan. Ini sebenarnya puncak gunung es aja kasus Brigadir J ini, terkait dengan dua tadi yang saya katakan, tradisi kekerasan, tradisi rekayasa kasus. Maksud saya ini menurut saya harus segera dihentikan. Bola ada di tangan penguasa, bola di tangan Pak Kapolri. Monggo silakan Bapak Kapolri yang terhormat beserta penguasa-penguasa sekalian, termasuk dari legislatif maksud saya, untuk mengambil tindakan tegas yang memiliki wewenang di sini. Jangan sampai ini berlanjut. Kalau berlanjut makin rusak, makin melembaga ini tradisi merekayasa dan juga kekerasan ini. Terus kita minta keadilan kemana? Kalau pihak penegak hukum yang kita harapkan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, yang memiliki wewenang dan kekuasaan, dalam hal ini pihak kepolisian, tapi tradisinya seperti itu kan, menurut saya ini puncak gunung es yang harus segera dirubah gitu kan, paradigmanya, tidak ada kata terlambat. Dan mari kita dukung pihak Polri untuk presisi yang sesungguhnya.